53 awalnya jadi 0000, 0800, 1000, 1800. Ini 53. Kalau kita bikin jadi 56, 00, 100, 2. Disconnected. Ya, you're connected. Jadi angkanya lebih enak ini. Yaitu pilihan slashnya dibikin supaya angkanya enak. Itu aja sih intinya. Jadi slash, karena orang-orang IP versi 6 udah sengsara hidup di IP versi 4, udah pusing harus ngapalin slash segini, pening. Udah gue bikin angka yang banyak banget, terus bikin pembagian yang enak-enak aja. Hidup kita kan biar enak. Ini masuk surga, hidup enak bahagia, mati masuk surga, malah susah gitu. Dan kebayang ya, makhluk ini. Jadi pembagiannya cuma 4 ini sih, ilmunya cuma segini sih sebenarnya versi 6. Tangga kayak versi 4. Versi 4 ribet, versi 6 lebih gampang. Terus ya, dan itu lebih aman. Di scan aja gak bisa, mampus aja kayak versi 6. Nah, beres? Ya. Kalau misal ngurut gitu kan, kalau di versi 4 angkanya ngurut. Jadi kalau misal ngurut ke 100 di versi 6, berarti dia ngurut ke 100. Kita nggak ada selesai, langsung selesai 64. Langsung dikasihnya 2 pangkat 64, satu lagi segitu. Nggak ada 100 aja. Kita mah kagak, kita bukan orang pelit di versi 6. Langsung kasih IP banyak banget udah, makan dong. Gitu, nggak ada 100, nggak ada. Langsung 164. Terus ya. Cuman kadang-kadang orang suka pelit. Ini gua ngomong jujur terus terang aja ya. Terutama kalau di provider ISP, kalau dia pengen bikin link point to point, pelit kan? Pokoknya point to point ini slash 64 ini yang dipakai. Udah gitu mulai pelitnya keluar. Slashnya bukan 64, dia makainya slash 120 atau 124 gitu. Jadi itu cuma 2 IP di sana, 2 IP di sini gitu kan. Memang pelit banget, provider itu pelit. Jadi gitu caranya, sah sebenarnya, bisa aja. Cuman kalau kita yang sebagai manusia normal, kita biasanya gini. Cuman kalau kayak mau gaya provider, boleh-boleh aja sih sebenarnya, bisa aja. Si routernya nggak komplit, dikasih slash 126 gitu ya, atau slash 124, router tidak komplit. Dia terima juga sih, cuman kitanya otaknya bakal komplit. Itu aja sih. Jadi boleh, lu butuh 100 boleh, dibaginya jadi slash 100 berapa gitu, sah. Terus ya, cuman nggak rekomen. Ntar otak lu pada berjalan terus. Jadi boleh tapi tidak rekomen ya. Kalau kita lagi hidup normal, itu akan terjadi kalau di provider biasanya. Karena dia butuhnya dari point to point kan biasanya. Titik ini sampai titik ini aja. Ngapain cuma 2 sambungan kita kasih 164 kan rugi banget kan. Bandar rugi itu kayak gitu. Biasanya kita kasih session dibagi sampai 100 berapa. Terus ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaan bagus sih. Ada? Aman? Lanjut. Ini beres ya? Oke. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis IP-nya sendiri. Saya break dulu. Kita akan masuk ke jenis IP. Jenis alamat. Oke. Kita lihat dari depannya ya. Ini ada alamat yang pertama, localhost. Kalau di IP versi 4, localhost adalah 127.0.0.1 ya. Kalau di versi 4 alamatnya adalah 01. Memang yang localhostnya luar banget. Nah, kebiasaan di IP versi 4, kalau 0 ada 04 biji, dia ganti jadi titik 2. Ini jadi titik 2. Sebelahnya 0 lagi. Udah jadi 2 titik 2 menggantikan 480. Ternyata ini semua 0 nih sampai 1 sampai sini 0 semua. Udah ganti titik 2 semua. Jadi cuma gini doang nulisnya. Titik 21. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini localhost-nya IP version ini localhost nih. Berarti localhost-nya gitu aja nulisnya. Persipa 127.0.1, yang ini titik 2.2, 1. Enak hidupnya. Berarti default routing kita apa kalau defaultnya? Kalau di IP versi 4 kan 000/0 kan? Versi 4. Kalau versi 6 nulisnya apa?
/0 udah itu doang. Coba ya kita lihat ya root, tapi nggak ada, saya nggak punya root sorry. Oh ada tapi arahnya bego, arahnya ke localhost load ya. Jadi saya punya routing defaultnya /2.2.0, arahnya localhost. Akan nyampe ke internet nggak tuh? Ya soalnya kita nggak punya sambungan Nabi versi 6 ya. Tapi kira-kira bentuknya kayak gini. Oke, beres ya. Gampang sih. Ini kalau udah pernah belajar versi 6 sama versi 4, gampang. Versi 6 mana-mana sih, asli lebih gampang. Versi 6 atau versi 6 gampang. Oke. Ini udah beres. Jadi kalau sudah ketahuan, sekarang kita akan coba masuk lagi address yang tidak spesifik. Nah ini ya tadi ya default. Kalau versi 4.0.0 atau any, kalau ini jadi /2.2. Terus ya, terus yang lain lagi IP versi 6 ini teori, tapi jarang dipakai. Teorinya IP versi 4 bisa dimasukin dalam versi 6. Oke, caranya adalah kira-kira gini. 0000 FFFF ini ABCD-nya versi 4. Jadi versi 4-nya ada di sini nih. Tapi nggak usah dicatat, ini mah teori. Jarang yang dipakai. Jadi waktu yang desainer versi 4 bikin, dia berpikir berencana bahwa supaya bisa nyambung ke versi 4 juga, versi 4-nya dimasukin aja ke versi 6. Jadi dialokasiin lah address khusus supaya versi 4 bisa masuk. Tapi prakteknya ini jarang dipakai. Soalnya pusing. Mendingan ganti versi 6 aja lebih gampang. Oke. Jadi kalau versi 4-nya 1, 2, 3, 4, dia tulisnya gini, /2.2 FFFF /2 IP versi 4. Teori. Praktek nggak dikerjain sih. Jadi ini supaya IP versi 4 kompatibel dengan versi 6, cara nulisnya bisa kayak gini juga. Formatnya kayak gini. Kira-kira slashnya 96. Itu jadi satu /32 sih kalau di versi 4-nya. Kira-kira kayak gitu ya. Itu jenis-jenisnya. Coba kita lihat yang lain. Bagian network yang juga dikenal sebagai prefix. Coba kita lihat lagi. Yang seru-serunya. Ini tadi udah kita lihat. Ada local address. Oke, tadi udah dijawab FE80 yang sering kita pakai itu buat local address. Yang perlu kita sadarin adalah makhluk ini kira-kira menggantikan MAC address-nya jaringan. Kalau kita pakai versi 4, seringkali kita komunikasi pakai MAC address. Kalau pakai versi 6, MAC address nggak dipakai, kita makanya kayak gini aja. Soalnya MAC address juga banyak yang nipu. Dan kita nggak bisa ganti MAC address dengan mudah ya. Udah tahu belum cara ganti MAC address? Hah? Oh ya udah. Biasanya tahu ahli neraka tahu. Jadi nanyanya simpel-simpel aja. Kalau udah mulai senyum-senyum hai, oh oke, udah siratal mustaqim menuju neraka ya. Ya, jadi FE80 itu kita lihat bisa ganti MAC address. Nah, terus ada IP address lokal. Ini biasanya adalah private network. Kalau di kita biasanya IP-nya 10.10.10.10xxx itu private network, 192.168 private network, 172.16 private network. Itu dari versi 4. Versi 6 address-nya adalah ini. FE juga depannya, tapi bukan 8 tapi C. Jadi kalau kita pakai FE C itu private network. Dia bisa dipakai dalam bank kita supaya aman, tidak dihajar dari internet. Konsekuensi pakai ini kita perlu 6 ke 6 atau 6 ke 4 terserah. Jadi kita perlu sih intinya. Nah yang keren lagi adalah ini unicast. Kalau pemancar FM namanya apa? Apa cache? Broadcast. Ada broadcast, ada unicast, ada multicast.
ya. Nah itu semua cash itu buat biasanya buat nyebarin informasi yang kayak televisi, radio atau apa segala macam pakai yang cash tadi. Kalau pakai radio namanya broadcast. Kalau pakai jaringan bisa pakai unicast, bisa pakai multicast. Gak beda jauh antara unicast multicast, intinya mah lewat jaringan kita siaran, kira-kira gitu. Kalau di radio broadcast kita ada frekuensi kan, misalnya ini pemancar FM 101 MHz di Tangerang, jadi ditentukan dengan frekuensi 101. Kalau di internet ini pemancar FM broadcast di internet dengan IP sekian. Nah itu udah mulai pakai multicast broadcast. Cuman waktu kita pakai versi 4 nggak berhasil bikin unicast broadcastnya, nggak berhasil karena routing unicastnya nggak nyampe ke seluruh dunia. Jadi misalnya YouTube masang unicast atau multicast, IP multicastnya nggak nyampe ke Indonesia karena routingnya nggak dibuka sampai Indonesia. Akibatnya teknik unicast sama broadcast yang dipakai di IP versi 4 tidak menarik karena nggak nyampe. Kalau kita pakai internet kan kalau mau siaran kayaknya nyampe kemana-mana kan. Jadi teknik yang dipakai sama YouTube adalah dia bikin video di YouTube, terus semua orang masuk ke IP versi 4-nya YouTube yang biasa. Udah gitu di sini, lu mau video apa, gua kasih video apa dikasih kayak gitu. Kalau kita perhatikan televisi sama radio caranya kan yang gitu kan. Dia pasang siaran, terus kita ngecun ke frekuensinya dia, terus semua orang akan dengerin siaran yang sama di frekuensi itu. Itu namanya broadcast. Kalau yang multicast segala macam itu bisa beda caranya. Jadi untuk unicast pakainya FD. Kalau tadi yang lokal kan FE. Oke. Kalau yang private FEC. Kalau yang itu FE8. Kalau yang MAC address. Kalau unicast pakainya FD. Beda lagi. Oke. Ini ada FD 08 segala macam. Nah, ini cara kerjanya kita ngeset dan ini spesial 48 loh, parah. Terus 48. Jadi kita bisa punya banyak program di belakang. Ini satu stasiun radio ya, satu stasiun radio punya IP 48. Kemudian ada banyak program dari stasiun radio ditembak ke IP 11. Programnya bisa miliar program ditembak. Udah itu sebarin bisa se-internasional dapat semua. Kita cuma ngecun ke IP FD FM ini langsung. Dan unicast ini kadang-kadang juga terutama yang ini ada yang global unicast itu bisa main di IP yang global ini. Dia bisa diatur dari bitnya 3 order bit diatur. Ini adalah IP address unicastnya. Contohnya nggak ada contoh. Ya udah kayak gini aja. Jadi di 001 itu mulai belakangnya unicast semua. Jadi di IP yang kita dikasih tadi /48 ada IP yang dipakai buat broadcasting. Jadi kita bisa bikin server buat siaran, kita bisa bikin YouTube sendiri. IP unicastnya ambil dari blok IP yang kita punya, terus bisa broadcast seluruh dunia. Seluruh dunia yang broadcastnya udah keluar semua. Arah. Itu orang nggak banyak tahu. Ini gue kasih tahu dulu, orang nggak tahu sampai level itu. Soalnya pada nggak oprek, susah, pusing saya. Beres ya? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Tapi kenapa kok IPv6 masih jarang dipakai? Gue nanya balik, banyak nggak orang yang tahu tentang IPv6? Ya udah, simpel. Kalau dari generasinya kan IPv6 mulai dikembangin. Ya, nih gue kasih lihat nih. Jadi untuk nyebarin suatu ilmu, nggak usah jauh-jauh, nyebarin Islam juga kan lama ya. Ya udah, sama kita lihat sekarang. IPv6 adoption itu apa bahasa Indonesia-nya? Bukan adaptasi, dia boleh terima. Pokoknya mengadopsi, menerima. Gue kasih lihat gambarnya. Ini dari Google ya.
Google punya website namanya IPv6 kalau nggak salah, IPv6google.com. Ini lu akses lu, nggak bisa nyambung. Kenapa nggak bisa nyambung? Karena lu kagak pakai IPv6. Simple. Kalau lu pakai IPv6 bisa nyambung nih. Terus ya? Kalau lu belum ya. Misalnya ini servernya pakai IPv4 terus kita dari kita IPv6 bisa masuk ke servernya data. Bisa mungkin, tadi kalau saya coba mungkin bisa pakai ini sih. Tadi malam juga pada nanyain sih. Nah 4 tapi jarang yang eksperimen. Jadi kalau mau lu pada eksperimen kayak gini nih, NAT 4. Jadi ada versi 6 bisa connect ke versi 6 masuk ke versi 4. Cuman kalau mau aman versi 6-nya versi 6 yang private. Jangan pakai versi publik. Kalau publik susah masuknya. Soalnya di private memang kita mindsetnya kalau di private adalah ada NAT buat komunikasi keluar. Jadi kita pakai NAT 64 ini supaya bisa connect ke luar. Ini makanya software kayak gini ya. Intinya bikin proxy lah antara 6 ke 4. Kira-kira gitu. Cuman jujur dulu, saya belum pernah pakai. Oke. Setelah balik ke pertanyaan itu, ini beres ya pertanyaan ini. Nih, kelihatan kita nggak bisa nyambung karena kita nggak punya versi 6. Sekarang gua masuk ke sini. Ini ada aplikasi yang ada adoption, ini masih Google adoption. Oke. Jadi Google mengumpulkan statistik about IPv6 adoption di internet. Kenapa dia bisa mengumpulkan statistik? Karena Google jalannya IPv6, terus dia tahu ini IP dari negara mana, terus dia bikin statistiknya. Iseng banget dia, ini akibatnya nih. No. Nih, kelihatan ya. Kita lihat sejak tahun 2010 sampai segini baru udah 40% yang pakai IPv6. Banyak sedikit? Banyak ya. Kalau melihat di sini kita bisa pokoknya naik terus lah ya, makanya akan naik terus ya, khawatir. Kalau mau lebih seru cara melihatnya per country ya. Mari kita lihat per country. Jangan kaget, bukan sulap, bukan sihir. Jangan masalah, jangan nangis. Kalau lihat per country mulai kelihatan negara mana yang pintar, negara mana yang punya ilmu. Ini urusannya ikro. Nih, ikro banget. Ini ikro banget. Arab ikro. Gitu ya. Australia lumayan, Jepang lumayan. Ini Malaysia lumayan. Kita masuk ke Asia aja. Lihatin. Kita lihat dulu Arab ya. Arab 60% di atas dunia pakai IPv6. Kita lihat lagi India 65%. Ini Arab Islam nih. Nah ini Hindu nih. Hindu lebih ikro daripada Islam rupanya saudara-saudara. Ini 47% Buddha. Di sini ada ini masuk India ya, rupanya masuk India, oke. Bangladesh 42%, Malaysia 60%, sama dengan Arab. Indonesia berapa persen sudah? Indonesia cukup 14% saja. Jadi masalahnya adalah bukan dunia, masalahnya Indonesia tolol. Kan lu dari nanya kenapa nggak pakai? Lu lihat dunia pakai, Indonesia juga pakai. Yang tolol siapa jadi? Indonesia tolol. Kalau kamu baca, parah. Semua alatnya bisa di-set supaya bisa di-reset. Bisa. Dan kalau bisa, ini komputer gue jalanin sekarang nyala di-reset. Cuma kalau mau baca, ya udah bubar lu, nasib terima nasib. Terus ya, supaya kita agak happy sedikit, coba kita lihat Timor Leste. Ini ada Timor Leste di sini. Nih, Timor Leste 0%. Alhamdulillah Indonesia masih di atas Timor Leste ya, saudara-saudara. Gitu. Oke, sip. Kalau gak
gue gini lu pasti wah, gue kasih lihat tuh negara lain-lain kayak gimana, baru panas. Cuma saya bingung ini kenapa merah warnanya? Ini ada apa nih merah? Panas warnanya. Afghanistan ini apa? Afghanistan. Oh, nggak tahu kenapa warnanya merah ya dia, gue bingung. Seberang apa? Oh, Tajikistan 0,01 tapi kenapa warna merah ya? Bingung. Coba kali warna merah Pak. Latensinya 20%, 20 milisecond ya. Indonesia berapa ya? Well, no. Kita hebat. Ya bagaimana kita bisa bangga latensi 0. Ya udah lumayan. Arab berapa Arab? -3, minus latensi minus. Waktu dikirim sebelum pencet tombol enter, nggak tahu udah nyampe ini minus soalnya. Nah, keren boh. Itu karena memang di sana malaikat banyak ya. Belum di enter, nggak tahu udah nyampe itu tombol minus. Keren banget ya. Oke. Tuh coba aja nol. Ini bisa minus tuh mengagumkan ya. India masih kalah sama Arab. Iya, Arab lebih keren ya. Minusnya 30 ya, India minus 10. Iya, ini karena malaikat di sini betul. Itu bedanya antara India dengan Arab. Beres, oke? Sip, pertanyaan itu beres ya. Terus jenis IP udah mulai kebayang, ada yang buat broadcast, unicast, multicast segala macam. Beres ya. Jadi kemampuan IP personal lebih dari sekedar IP personal. Dia bisa ganti TV, radio segala macam masuk ke IP personal. Ini frekuensi udah nggak dipakai lagi sih sebenarnya. Ya. Kenapa langsung IP versi 6? Nggak IP versi 5? Ada versi 5 gagal dipakai. Jadi ada sih kalau lu nyari ada sih. Jadi pakai Google aja. Dia pertanyaannya benar. Kita kan mikirnya itu ya. Harusnya ada versi 4, versi 1, versi 2 gitu ya. Ya, tapi ternyata manusia itu tidak sempurna. Ada versi 5. Kenapa tidak ada versi 5? Coba bahasa Indonesia ya. Why not use, okay, atau doesn't exist, okay. It never meant to become one of the IP protocol. This was planned as streaming protocol sampai bikin versi 2-nya, tapi nggak berhasil sampai jadi di approve sama seluruh rakyat internet, kira-kira kayak gitu. Jadi asal-asalnya buat streaming, buat ganti TV sama radio sih. Buat anda yang pengen cari yang namanya protokol ada di mana? Udah tahu nggak protokol internet bisa diambil di mana? Belum. Jadi internet bisa sebesar ini karena kita alirannya aliran hacker. Nah, gue kasih tahu yang namanya hacker itu seperti apa. Belum masuk ke situ ya. Masuk ke hacker, hacking. Ya, jangan hacking kali ya. Jangan hacking, hacker. Jadi internet itu dibikin sama orang-orang yang jiwanya hacker sih sebenarnya. Ini hacker, bahwa ini ada etika hacker, aturan main hacker. Kita baca ya etika hacker. Jadi Anda nanti kalau udah ada bejorka segala macam sih, alah itu mah sales. Ini hacker yang benar. Ini diambil dari bukunya Stephen Levy tahun 1984, Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Kalau kita klik kanan copy, cari di Google, Anda bisa download bukunya. Dan gue paste di sini. Oke. Ini bukunya bisa di-download lah buku. Ini dia. Agak kan virus ini bisa diambil. Harganya $16 kalau beli di Amazon. Bukunya ada di harddisk yang di copy. Ini gue ada semua, dan khawatir itu harddisk yang di copy parah gitu kalau tahu sih. Itu ada sekitar 30 ribuan buku di situ. Silahkan dibaca-baca aja lah, bukunya parah, banyak banget. Cuman ya itu ya, nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, jadi mampus banget. Karena kalau udah sering baca bahasa Inggris biasa aja juga kali, biasa aja. Oke,
Silahkan baca itu. Nah sekarang saya balik lagi ke Mahfud ini. Ini bedanya hacker sama bukan hacker. Oke. Hacker yang benar dia akan habis-habisan mati-matian buat pakai komputer. Dia akan ngerjain segala sesuatunya untuk komputer. Jadi dia akan all out habis-habisan pakai komputer. Jadi akses ke komputer dan apapun yang mengajarkan pada Anda bagaimana dunia berjalan bekerja harus dilakukan tanpa batas dan total. Selalu mengutamakan pengalaman lapangan, bukan teori dari guru sama dosen. Betul kan? Karena guru dosen belum tentu orang pintar juga, kadang-kadang untuk teori doang sih. Mengharapin dosen juga sih kadang-kadang menyebalkan. Kedua, semua informasi harus bebas, tidak disembunyikan, dan etika ini jadi lisensi yang sifatnya terbuka, open source. Ada GNU, ada GPL, ada Apache license, MIT license, Creative Commons segala macam. Itu asal-muasalnya dari semua informasi harus bebas. Okay? Dan ini yang bikin yang namanya Linux, ini yang bikin namanya Android, dan ini yang namanya bikin yang namanya Google, bikin WhatsApp, bikin semuanya tuh ini sih sebenarnya. Bukan Microsoft ya saudara-saudara, bukan. Microsoft ada apa-apanya sih sebenarnya. Soalnya gue pengen nanya, jumlah kalau kita hitung jumlah layar, jumlah layar di dunia, banyakkan Microsoft, banyakkan Linux. Microsoft, Linux. Coba gue pengen nanya, berapa yang bilang Microsoft? 1, 2. Yang lain Linux yakin berapa yang bilang Linux? Coba gue tahu yang bilang Linux berapa? Oh, lebih banyak dikit. Ada yang ragu-ragu, yang normal. Sekarang gue kasih tahu dulu. Microsoft 01, orang pertamanya Microsoft di Indonesia, waktu itu ketemu saya langsung ngobrol, dia ngomong eksplisit. 2/3 layar dunia pakai Linux. 2/3 layar dunia pakai Linux. Jadi kalau kita beli barang di mall, kalau barangnya banyak, harganya murah mahal? Murah. Kalau barangnya dikit, harganya murah mahal? Mahal. Itu ya. Karena gue nanya, orang yang bisa Windows sama orang yang bisa Linux banyak mana? Bisa Windows. Harganya bakal mahal atau murah? Murah. Yang bisa Linux banyak dikit? Dikit. Harganya bakal mahal, murah? Mahal. Kalau lu pengen harganya mahal, pakai yang dikit. Linux. Selesai. Saya pakainya Linux. Harga mahal. Cuman infak sedekah banyak juga. Jadi ya gua kelihatannya gak kaya. Cuman kan pahalanya banyak ya. Nah? Aliran sesatnya tidak ada. Ya. Seimbang. Oke. Jadi semua informasi harus bebas, tidak sembunyi. Itu ciri khasnya. Kalau kita perhatiin ada orang yang, gue punya ilmu, lu gak boleh tahu, nah itu pasti bukan aliran ini. Jadi di dunia ada 2 aliran doang, aliran kiri, aliran kanan kan? Gitu kan? Ada aliran yang copyright, ada aliran copy left, kanan, kiri. Kalau copyright semuanya buat saya, supaya saya jadi kaya raya. Saya punya ilmu, saya harus jadi kaya. Kalau aliran kiri, semua dikasih. Lu copy aja tadi, habis 3.000 video, kasih. Buku, 30.000 buku, kasih. Pertanyaannya, kono bakal miskin kan? Gak bakal miskin. Nah aja lah. Kalkulator yang di atas gak pernah salah itu. Oke, nomor 3. Tidak percaya otoritas. Nah ini urusannya. Hanya percaya pada desentralisasi. Kalau dibaca ke bawah, hacker tidak percaya otoritas penguasa dan mereka hanya menghormati seseorang karena keahliannya. Gitu ya. Artinya apa? Lu presiden, lu menteri, emang gue pikirin, gak penting. Lu kagak ngerti apa-apa kan, lu tolol kan, itu selesai masalah. Ini masalah hacker tuh parahnya di situ sih. Gitu ya.
Parah ini parah banget, ini bagian ini parah. Jangan sosok dicontoh karena ini ada yang tidak baik, gitu ya. Terus makanya jangan kaget kalau hacker-hacker itu kerjanya kadang-kadang kayak berontak gitu, bikin sesuatu yang melawan aturan negara atau segala macam. Saya kasih contoh hacker yang gila lah, contoh kelakuan hacker Indonesia nih, bukan luar negeri ya, Indonesia. Oke, tahu antena ini parabola antena, tahu parabola antena bentuknya kayak gini ya. Ini antena parabola ya, tahu semua kan? Tahu penggorengan nggak? Wajan, tahu wajannya? Kalau wajan sama parabola jadi satu, jadi apa? Parabola. Jadilah antena wajan parabola. Terus ya, antena beneran kan? Ini antena beneran kan? Wajan sama parabola. Lihatin bahasa Indonesia, semua bahasa Indonesia sampai ujung bawah bahasa Indonesia semua. Lihat aja terus yang saya bawa. Nih, 11 potret lucu desain parabola ini bahasa Indonesia. Jual antena parabola, dijual lagi. Parabola ini ada yang beli nanti gila. Terus jual serok wajan parabola, tuh serok parabola tuh. Terus ini sampai bawah semua Indonesia. Ini bangsa Indonesia yang bikin loh. Hacker. Ilmunya disebarin. Berarti bebas. Akibatnya apa? Nih, parah. Lu cari antena wajan di Eropa, di Inggris, di Amerika nggak ada. Itu mah bangsa tolol, nggak penting ini ya. Dia tidak tahu wajan bisa buat antena, nggak tahu. Hanya orang Indonesia yang bisa kayak gini. Terus ya, keren kan? Keren ya. Coba lu lihat lagi nih, yang geblek lagi. Lihat lagi. Ini baru antena wajan penggorengan. Tahu RT RW dong. RW tahu kan? Ini RT RW dong. Keluar jaringan semua nih. RT RW keluarnya jaringan. Coba kita cari belanja RT RW. Ini kelihatan orang pada dagang RT RW net. RT RW net 1 juta. Ini RT RW net pada jualin. Jadi kita bisa bikin jaringan di RT RW kampung, didagangin. Itu hanya ada di Republik Indonesia ya saudara-saudara, tidak ada di Amerika. Lu cari di Amazon, di eBay, coba cari di eBay ada nggak RT RW-nya, coba eBay adanya di Amerika. eBay kalau nggak cari Alibaba lah yang orang Cina juga. eBay cari RT